ngajar-ngajar saja. Sekarang Oh, sudah enggak, udah katanya kesibukan bagus. dia. Actingnya Terlalu bagus sekali. sibuk. Kenapa? Kena hirupil. Sibuk ya, Oh, sibuk. Iya, iya, iya. sibuk ngajar. Ngajar itu, ngajar actingnya. Nggak ngajar di FIB ngajar, tapi Oh, masih luar biasa, masih tenaga luar biasa. Ngajar jadi bahasa apa? Prancis, prodi Oh, Prancis. Prancis. Prancis ya. Nggak seperti ibunya. Nggak mau katanya, takut dijajah Jepang katanya. Dijajah ini boleh. Dijajah apa? Prancis boleh. Saya coba-coba lihat, mau mengikuti Pak Sunu, lihat curah hujan, apa yang bisa saya buat? Nggak bisa-bisa tuh Pak Sunu, nggak keluar-keluar. Pak Sunu bisa curah aja udah bisa jadi puisi yang wow. Hai, itu Margareta ya? Iya, ini siapa? Mia. Ini, Mia, apa kabar Mia? Aduh, Profesor Mia, aku belum profesor loh. Aduh Mia sayang, Mia cantik, Mia yang baik hati. Aduh Mia. Kamu cantik sekali. Aduh, terima kasih. Kamu banyak banget bukunya, bagi dong. Mia, udah lain loh Mia, rambutnya pendek. Kalau kamu nggak bilang Mia, aku nggak kenal. Bener loh Mia, bener. Si Eka juga ada, Ketut juga ada ya. Aku ada. 10 tahun nggak ketemu. Iya. Aduh ini shock loh, aku shock banget, gembira banget ini waktunya aduh gembira banget. Kita mulai Pak Sunu, sudah pas jam 3.30. Ya. Bu Erlin. Oke, Bu Erlin belum siap kelihatannya. Mbak Arlin. Gimana Bu Erlin? Target saya itu coba selesai, minta tolong Pak Bas selesai yang itu supaya paper itu bisa dikit. Oke. Mungkin sebentar Bu. Mungkin gangguan jaringan. Ya. Baik. Rencananya sebetulnya Bu Arlin dulu yang buka. Baiklah kalau gitu. Kita mulai saja Prof ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian. Ya, selamat sore. Selamat kembali dalam acara kita di bulan April. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-10. Jadi hampir setahun ini. Bulan ke-11, maaf. Ya, berarti bulan depan kita sudah bulan ke-12, ya, setahun. Jadi diam-diam kita sudah melangkah jauh, ya, karena sudah 11 kali pertemuan acara seperti ini, belum lagi ditambah dengan acara diskusi yang juga diadakan dengan mengundang penyair-penyair yang sudah maestro tingkatnya, penyair beneran ya. Jadi kalau dihitung-hitung kita sudah banyak ya melakukan kegiatan selama program ini kita jalankan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebelumnya saya ingin minta maaf, jadi mungkin nanti Prof. Ferry juga akan
menyinggung bahwa pengerjaan teks ya, terkait dengan acara kita hari ini kelihatannya tidak begitu lancar ya, banyak kesalahan di sana sini. Tapi nanti kalau ini kan kita jadikan buku, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan itu bisa kita perbaiki. Jadi ya mungkin karena kesibukan atau juga karena faktor-faktor lain, kelelahan juga barangkali judul yang sudah benar diketik jadi salah ya. Sebetulnya tidak ada niat untuk mengedit, tapi karena mengetiknya saja yang salah, jadi akhirnya salah semua. Baik, saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena kita bertepatan dengan bulan Ramadan, jadi nanti menjelang buka itu biasanya kita udah sibuk, jadi barangkali kita akan mulai saja. Nah, ada sebanyak 28 yang berhasil mengirimkan puisi yang akan dibacakan pada hari ini. Nah, tentu tidak seperti biasanya mencapai 40 lebih. Nah, ini juga saya pikir karena faktor macam-macam ya, karena kesibukan, juga karena yang lain-lain, faktor-faktor yang lain. Tapi saya kira ini bukan satu tanda bahwa kita surut. Ya. Saya yakin ke depan hasrat atau keinginan Bapak Ibu sekalian mengikuti acara ini atau menciptakan puisi dan membacakannya akan meningkat ya setelah puasa ini selesai. Barangkali nanti habis Lebaran kita bisa lebih semarak lagi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan Prof. Riri untuk memberikan sambutan sebelum kita mulai acara pembacaan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Sunu, dan juga host kita hari ini ada Bu Arlin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan puisi tepat waktu, sehingga hari Minggu yang lalu, hari Senin, sudah ada beberapa puisi yang memang karena kita akan buka puasa, maka memang dipersingkat. Jadi memang sebenarnya disubmit semuanya, hampir semuanya, dan karena kita memang waktunya terbatas bulan ini. Mudah-mudahan bulan depan sudah kembali normal dan kita bisa agak panjang acaranya. Bulan ini adalah bulan yang sangat berkesan. Sebenarnya bulan April di awalnya Bu Harkristusi mengajak kita untuk membaca puisi tentang Kartini, tapi kemudian kita sekarang menggunakan standar bebas, jadi kita akan bisa lihat beberapa analisa yang dilakukan oleh Bapak Ibu tentang bagaimana pilihan topik dan bagaimana kita mengekspresikan keindahan yang kita rasakan dalam menuliskannya dalam kata-kata yang indah. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade Solihat yang walaupun sakit kurang enak badan tapi bisa membantu membuat buku ini menjadi kenyataan. Mungkin sebaiknya besok-besok kita gantian juga semuanya supaya dapat merasakan, supaya submitnya juga tepat waktu. Jadi kasihan kalau yang terakhir kemudian harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin tambah berpanjang lebar, saya sangat apresiasi sekali terhadap masukan yang diberikan oleh banyak teman-teman di dalam WA group kita, baik di reading maupun writing, dan para penyair yang sudah sangat luar biasa memberikan inspirasi, sehingga kita makin lama makin mencintai dan berupaya untuk melukiskan dengan indah, dengan kanvas, dan tanyakan selamat datang kepada penyair beneran. Ini ada Pak Mustari hari ini yang juga baru mengisi acara minggu lalu, dan juga ada Pak Handrawana Desul, ada Pak hari ini ada Pak Eka Budianta, Bu Huda Nur, dan semuanya. Baik, demikian kita mulai dulu Bapak Ibu sekalian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Riri. Baik, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, sesuai dengan daftar yang ada pada saya dan juga sudah dibagikan pada Ibu dan Bapak-bapak, giliran pertama kita akan mendengarkan pembacaan puisi
hening sejenak oleh Prof. Multamia Lauder. Saya persilahkan Mbak Mia. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat untuk semuanya. Baiklah, saya akan langsung membacakan puisi saya, Hening Sejenak. Hening. Hening sejenak. Berkomunikasi dengan diri sendiri. Siapakah sesungguhnya diriku? Keheninganku belum menjawab. Mengapa diriku begitu berlapis? Aku sebagai anak pertama orang tuaku, sebagai kakak adik-adikku, sebagai istri suamiku, sebagai ibu anak-anakku, sebagai nini cucuku, juga sebagai tetangga, sebagai sahabat, sebagai guru, dan masih banyak lagi sebagai ini dan itu. Ternyata begitu banyak wajah diriku, layaknya bagai boneka matrioshka yang berlapis-lapis. Keheninganku belum juga menjawab. Apakah diriku merupakan gabungan dari semua itu? Apakah hanya salah satu, yang lain hanya penyerta? Apakah mungkin justru tidak terkait apapun? Jadi, siapakah diriku ini? Aku yang mana yang harus kulihat di cermin? Aku yang mana yang harus kuutamakan? Lalu, mimpi yang mana yang harus kujemput? Sudah benarkah jalan yang kulalui selama ini? Sudah benarkah caraku bersyukur? Sudah benarkah upayaku memahami tugas sebagaimana yang digariskan Sang Pencipta? Hening. Terima kasih. Bukan main, luar biasa. Wah, ini renungan yang luar biasa nih. Pertanyaan-pertanyaannya banyak, pertanyaan-pertanyaan retoris yang merupakan renungan ya, mengenai berbagai peran yang harus dimainkan. Baik, terima kasih Ibu Mia. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi yang judulnya sangat menarik, Kapitalisme 2050, yang akan dibacakan oleh Prof. Riri Fitriasari. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Suno. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya memberi judul puisi pada kali ini adalah Kapitalisme 2050. Karena saya membayangkan ada pertanyaan, jika Anda berusia 80, apa yang akan terjadi? Dan pada saat itu dunia kita adalah bukan kapitalisme lagi, tapi kapitalisme berdasar kepada happiness dan kebahagiaan. Kapitalisme 2050, Riri Fitrisari. Sebuah hening. Bila suatu waktu nanti engkau bertanya, apa arti bahagia? Kau akan tahu bahwa pantai-pantai indah, danau-danau perak, kampus-kampus cemerlang, gedung-gedung tinggi megah adalah pembentuk kota penuh sukma kehidupan. Sebuah bening. Bila suatu waktu nanti engkau bertanya arti bahagia, kau akan mengerti bahwa manusia perlu sesuatu untuk dilakukan, sesuatu untuk hidup, sesuatu untuk dicintai, sesuatu untuk diberi, dan Tuhan tempat kembali. Sebuah renung. Bila suatu waktu nanti engkau bertanya apa arti belajar, kau akan ingat
menantangnya adrenalin saat ujian, dan getar-getar kebanggaan pencapaian. Sebuah singularity. Awan berarak membuat garis panjang sebuah kota gemerlap di kaki langit. Dan lorong waktu bagai matriks. Ada suatu lirih penuh penyembuhan kolektif pada jiwa. Hati yang kehilangan dan ketidakberdayaan. Sebuah dentik piano. Bila suatu waktu nanti engkau bertanya, mengapa rindu itu indah? Engkau akan teringat pada rumah ibu. Tempat keabadian cinta berisi ode untuk Afrodit telah menyulap kehidupan. Sebuah bakti. Bila suatu waktu nanti engkau bertanya mengapa bahagia bagi segenap makhluk hanya jadi utopia, kau akan mengerti arti indahnya kebebasan, penghormatan, pengorbanan, dan cinta. Depok, 5 April 2021. Ya, terima kasih Prof. Riri. Ini juga renungan cuma tidak kalah mendalam dengan Ibu Mia. Ya, selanjutnya ada mohon maaf nih serak-serak. Bukan karena puasa, tapi karena sedang kurang enak badan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi dengan judul Titah Alam yang akan dibacakan oleh Ibu Antoinette Wirana Dewi Ludi. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Sunu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Puisi saya berjudul Titah Alam. Titah alam. Di atas kanvas yang sama, kita miliki sketsa kehidupan. Sapuan cinta membuai rasa. Kaulah jingga di terbit mentari. Indah ceria, penuh asa pesona. Di atas kanvas yang maha, aku terpana titah alam, senandung kita semesta. Sketsa hutan kehidupan yang menakjubkan, berpadu cita, karya, dan cinta, berselancar di samudera luas, nikmati dinamika ombak di laut lepas. Di atas kanvas miliknya, aku jalani semua pendakian, juga tepi jurang yang mendebarkan. Di tempat perhentian, aku nikmati sketsa keajaiban yang mencengangkan, juga rindu yang meneduhkan, serta pelukan yang menenteramkan. Kadang terbersit tanya, kutitipkan pada sinar candra, pada sepoi angin lalu dan rama-rama. Adakah kau juga lihat indahnya sketsa pada kanvas kita? Bisikan padaku bahwa kau ingin tetap setia, melukiskan sketsa demi sketsa hingga akhir masa kita. Di atas kanvas yang sama, semua sketsa akan kita selesaikan. Meski coretan kita tak sempurna, aku syukuri percikan warna-warninya yang kadang tergores tak sesuai rencana. Berikan sedikit putih saat terlalu pekat. Biarkan semua terasa lembut pada akhirnya. Di atas kanvas Sang Pencipta, aku syukuri semua sketsa tapak perjalanan. Jejak pijak yang membawaku hingga di sini. Di tempat aku berdiri kini, aku terima titah alam dengan kekaguman.
lukisan sketsa sederhana yang mempesona, dan aku bahagia menuntaskannya. Elang Malindo, 11 April 2021. Ditulis oleh saya sendiri. Terima kasih. Wah, terima kasih Ibu. Wah, puisi yang lembut dan religius. Terasa religiusitasnya. Bukan main. Panjang tapi tetap terkendali, tetap utuh dan padu. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan puisi Peluang dan Resiko yang akan dibacakan oleh Ibu Laila Mona Ghanim. Saya persilahkan Ibu Laila. Terima kasih Pak Sunu. Selamat sore Prof. Riri, Pak Sunu, Bapak Ibu semua. Peluang dan Risiko oleh Laila Mona Ghanim. Semua dalam hidup ini berpeluang atau bergerak. Semua dalam kehidupan ini beresiko, menangis ataupun tertawa. Peluang terbuka ketika berkenan berdamai dengan risiko, mengulang tindak, menciptakan ulangan hasil. Pastian kerap melegakan, namun membelenggu kreativitas. Bisakah kita menerima diri, bereksperimen dengan lincah dan menghadapi terjal yang riuh? Apa peluang yang tercipta? Kebebasan. Apa harganya? Ketidakpastian, penolakan, dan kesendirian. Namun lupakah kita bahwa mengambil resiko adalah kemenangan? Menang, kalah, selalu bermakna. Oktober 2014. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bukan main. Ini bijak sekali puisinya. Sangat bijak. Baik, selanjutnya kita beranjak ke puisi nomor 5. Ya. Indahnya Ramadan. Ya. Judulnya Indahnya Ramadan yang akan dibawakan oleh Ibu Diah Madubranti. Silakan Ibu Diah. Terima kasih Pak Sunu. Terima kasih Prof. Riri. Terima kasih Pak Hari yang selalu bersedia memperbaiki puisi saya. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi. Indahnya Ramadan. Tradisi adat budaya Nusantara. Di setiap daerah punya ciri khasnya. Unik dan istimewa tiada bandingannya. Di berbagai daerah punya kearifan lokalnya. Memahami tentang perbedaan, budaya bukan untuk dipersandingkan. Perbedaan agar tetap dipersandingkan. Keberadaan menjadi kekayaan Nusantara. Perbedaan adalah karunia. Diaspora budaya bercitra Islam. Nilai leluhur menyebabkan kolaborasi terasa gegap gempita di bulan Ramadan. Bunyi beduk sebagai penanda, pertanda awal menyambut kedamaian. Pawai obor berkeliling mengajak bergabung. Takbir berkumandang, salawat bertalu-talu. Meluruskan sikap, memperbaiki diri, menyatukan kalam, memperbaiki ucapan, mengendalikan nafsu, memperbaiki pikiran, membersihkan perilaku harapan Ramadan. Suara beduk di surau bersahutan. Menjelang akhir puasa 1 bulan, semangat ibadah menuju kemenangan. Indahnya Ramadan menyambut hari-hari fitri.
Terima kasih, Dia Madubranti, 4 April 2021. Terima kasih Pak Sunu. Ya, terima kasih Ibu Dia. Ini Bu Arlina kelihatannya ada gangguan jaringan. Gimana Bu, sudah beres atau belum Bu? Ya, saya pakai gadget saya ini, jadi laptopnya saya. Oh, naik ya turun. monggo. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Mohon maaf nih Prof. Riri, karena jaringan di luar kuasa. Terima kasih. Baik, kita berlanjut ya Mas Sunu ya. Kita berlanjut ke pembaca ke-6, yaitu Mas Hari Untoro Derajat. Beliau akan membawakan judul puisi dengan judul puisi maksud saya Untayan Puisi Mutu Manikam. Silakan Mas Hari. Terima kasih Bu Arlin. Selamat sore Prof. Riri. Selamat sore Pak Sunu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan puisi karya saya sendiri, yaitu Untaian Puisi Mutu Manikam. Aku bukanlah satu-satunya pemburu angan-angan, menangkap bayangan, batin berkontemplasi, menggenggam ilusi, mencari imajinasi, mengasah intuisi, menuliskan puisi. Aku selalu rindu menatap langit biru, mendaki gunung tinggi, menelusuri lembah curam, menjelajahi hutan belantara. Setiap langkah menjadikan pengalaman yang kualami, kutulis dalam untaian puisi. Kuasah ketajaman, kutangkap kepekaan, ratap tangis kepedihan, kurasakan ada ketimpangan. Aku tak kuasa menggubah zaman. Bergolak kalbuku memberontak. Biar ku lepaskan gejolak ini dengan puisi. Kurangkai bait-bait dalam untaian memori. Kutulis puisi sebagai kesaksian hati nurani. Aku tangkap pesan kisah perjalanan kehidupan, peristiwa yang menakjubkan. Aku harapkan kau pun ikut tertarik, turut bergabung bersama-sama, menyatakan syukur dengan pujian, mengangkat mata pena di jari jemari, menorehkan rangkaian mutu manikam, untaian puisi ditumpukan lembaran kalam. Hari Untoro Derajat, 22 Februari 2021. Terima kasih. Untaiannya bagus sekali, Mas Hari, menyentuh. Terima Baik, kasih. kita berlanjut ke pembaca puisi berikut, yaitu Profesor Jenny Malik. Beliau akan membawakan puisi dengan judul Adakah Musim yang Tak Berganti. Prof. Jenny sudah siap sediakah di sana? Baik, ini dia. Wajah jelitanya sudah muncul. Sudah Baik. siap, Bu Arlin. Terima kasih Iya. semuanya. Terima Baik. kasih Pak Arlin, Pak Sunu, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Puisi ini adalah karya saya sendiri, sebuah kenangan pada waktu dulu sebenarnya, tapi baru ditulis pada bulan Oktober 2020. Adakah musim yang tak berganti? Terpaan angin, sehangat sentuhan tubuhmu. Kicauan burung nan terhampar, lembut bagai salju.
riang bagai derayan angin senja, mengurai senyuman bahagia. Bila musim telah berganti, akankah pesonamu menghilang? Akankah kenangan ini abadi, terpelihara dalam kerinduan? Adakah musim yang tak berganti selamanya? Jakarta, 23 Oktober 2020. Terima kasih Bu Arlin, terima kasih Bu Riri dan semuanya. Pendek, padat, menyentuh. Adakah musim yang tak berganti? Ada nggak kira-kira ya? Ada saya kira. Ada kali. Kita tanya pada rumput yang bergoyang ya, Prof Jin ya. Baik. Kita berlanjut kepada pembaca puisi berikut, yaitu Prof Ilya Revianti. Prof Ilya sudah siap, Prof Ilya? Sudah di-unmute. Ya, Ilya akan membawakan puisi dengan judul Metamorfosa Kupu-Kupu, ciptaan beliau sendiri. Silakan Prof Ilya. Terima kasih Ibu Arlin. Selamat sore Prof Riri, Pak Sunu, serta rekan-rekan sekalian. Sehat semua mudah-mudahan. Baiklah, judul puisi itu yang akan saya bawakan adalah Metamorfosa Kupu-Kupu, karangan Ilya Revianti. Saya minta maaf agak serak, mudah-mudahan tidak apa-apa. Baik. Kita tidak mengira kupu-kupu nan cantik bisa menjelma dari ulat bulu yang cenderung dihindari karena rasa takut bercampur geli menatap penampakan tubuhnya. Sayap yang membawa kupu-kupu terbang bebas ke sini, ke situ. Elok warna, indah tak terkira. Wujud ulat yang semula buruk rupa telah mengalami buruk menjadi seketika cantik, nyaris tidak beda dengan impian para manusia yang haus akan pujian, berharapkan bisa ubah tampilan. Mengingkari berkah kodrat, tampillah makhluk jelita memikat. Hasil torehan pisau dokter yang hebat. Orang pun paham akan kepalsuan, tapi tetap suka, penuh kekaguman. Tanpa disadari, kita telah terbawa pada hegemoni keseragaman selera, standar kemolekan wajah dan tubuh yang dijadikan alat untuk merengkuh ketenaran dan kepuasan di atas segala. Kemang, Jakarta Selatan, 24 Maret 2021. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Prof Ilya. Biasanya kupu-kupu identik dengan satu kemolekan, kecantikan begitu ya, dan kelembutan sekaligus kelembutan. Terima kasih, Prof Ilya. Baik, berikut kita terus beranjak karena sudah semakin sore. Kita akan segera mendengarkan pembaca puisi berikut, yaitu Profesor Heru Suhartanto. Beliau akan membawakan puisinya dengan judul Malam Seribu Bulan. Wow, judulnya saja sudah membuat kita bergidik. Memang itu yang kita harapkan ya, dapat malam 1000 bulan. Kepada Prof Heru, apakah Prof Heru sudah siap? Sudah. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Mbak Arlin, Pak Sunu. Pak Sunu bagi kami juga sebetulnya juga sudah profesor ya, menurut kriteria temuan-temuan atau cipta-ciptaan. Nah, juga dengan Profesor Riri ya, insya Allah nanti Prof Sunu itu bisa juga setara dengan profesor.
Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa akan mewujudkannya. Amin, Jadi yang ya kami Rabbal. ciptakan, yang kami tulis itu sebetulnya merupakan dari kitab-kitabnya, dan saya sendiri tidak punya ilmu untuk tentang itu. Saya hanya mengutip dan mencoba mempelajari kira-kira mudah-mudahan kita bisa mengambil satu pelajaran dari satu peristiwa, terutama di bulan Ramadan. Insyaallah. Bismillah. Malam 1000 bulan. Segala puji bagi Sang Penguasa Masa, menggulirkan waktu hingga tiba bulan puasa. Salawat dan salam bagi Rasulnya, pembawa kabar adanya malam yang dengan 1000 bulan setaranya. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda, yakni Al-Furqan, bagi setiap insan. Yang beriman sudah tentu akan berpuasa, seperti diwajibkan kepada golongan sebelum mereka. Menahan lapar dahaga, menjaga hawa, demi mencapai derajat takwa. Menginfakkan rizki yang diberinya anugerah, dalam keadaan mudah maupun susah. Menahan benci dan amarah, kendalikan nafsu yang acap membuncah. Memaafkan insan yang tak luput dari salah dan lupa. Saat berbuat aniaya, langsung ingat pada Tuhannya. Segera memohon ampun padanya. Berkomitmen tak mengulang pada kali keduanya. Indahnya menjadi orang yang berusaha diridhoinya. Berbagi kebahagiaan dalam keluarga. Memelihara keramahan di tempat kerja. Mendukung kedamaian dan kesejahteraan sesuai azas negara. Balasan bagi mereka itu ialah ampunan dari Robnya, memasukkannya ke dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi yang meraih malam qadar dan menjadi takwa. Kami berharap dan meminta, kuatkan kami jadi seperti mereka. Duhai Zat Penguasa alam semesta. Amin. Hulu Jami 9 April 2021. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua dapat malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Berikutnya ini yang akan membawakan puisi berikut itu teman duet saya kali ini, Mas Sunu Wasono. Mas Sunu akan membawakan puisi dengan judul Beringin. Biasanya beringin identik dengan sesuatu yang penuh misterius, Mas. Silakan. Ya, terima kasih Bu Erlina. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mohon sabar karena puisinya cukup panjang. Beringin. Kelak kau pun akan seperti beringin tua itu. Meski akarnya kuat-kuat menghunjam ke perut bumi, dan batangnya tampak besar dan kekar, akan rubuh juga ketika angin tak seberapa kencang menerjangnya. Lihat betapa getas batangnya, tak seulet seliat yang kau bayangkan. Pada batang sekukuh itu ternyata ada lubang yang membuatnya rapuh. Dari luar pohon itu tampak rimbun, di bawahnya anak-anak bermain riang. Mereka berlindung dari sengat mentari. Ketika haus, mereka pun tinggal menghambur ke sumber air yang entah sejak kapan berada di situ. Di bawah beringin tua yang akarnya menjalar kemana-mana itu. Mereka, anak-anak itu, akan minum sepuasnya seperti kau ketika masih kanak-kanak dulu, tanpa berpikir apa akibatnya. Dulu, ketika masih suka bermain di bawah beringin tua itu, kau tak membayangkan pohon seteduh dan sekukuh itu bisa rubuh. Tapi kini, kau lihat sendiri bagaimana ia tak sanggup bertahan dari gempuran waktu. Ya, kelak kau pun akan tua seperti beringin itu.
Anak-anakmu akan berpencar seperti biji beringin atau biji randu yang diterbangkan angin, lalu jatuh dan tumbuh di mana saja. Pada saat itu, kau akan merindukan tawa canda anak-anakmu. Harap tak kecewa ketika kerinduan itu akhirnya hanya berhenti sebagai kerinduan. Sebab, seperti kata Gibran, anakmu bukanlah anakmu. Ia bagai anak panah yang terlepas dari busurnya. Niscaya anak panah itu tak akan kembali pada busur yang melesatkannya. Ini anak-anakmu masih bersamamu. Kelak mereka akan keluar dari rumahmu untuk mengikuti jejak dan garis nasib masing-masing. Sesuai dengan apa yang ditorehkan sang juru peta agung, kau boleh saja menganggap rumahmu adalah juga rumah anak-anakmu. Tapi harap kau tahu bahwa rumah anak-anakmu belum tentu juga rumahmu. Bersiap kecewa? Tak perlu. Tak semua yang kita inginkan senantiasa kita dapatkan. Tak boleh. Beringin? Tentu saja boleh. Tapi harap kau tahu, beringin atau tak beringin, kelak kau akan menjadi beringin tua. Maka seperti Sabda Eyang Mukidi dari Padepokan Jurang Gempal di kawasan Lemah Miring saat mewejang cantrik-cantriknya. Jalani saja hidup ini seikhlas, setabah, dan sejabar laut. Menerima pun, jalani saja hidup ini. Menerima apapun yang dikirimkan sungai kepadanya. Jika engkau bisa seperti laut, niscaya hidupmu damai dan bahagia. Ya, terima kasih Ibu Arlin. Wow. Selanjutnya Ibu Arlin. Terhanyut tuh Mas Sunu. Giliran saya Bu Arlin ya. Betul. Ya. Monggo Mas. Mari kita dengarkan selanjutnya pembacaan puisi Warna Duniaku. Ya. Oleh Ibu Dwiana. Ya. Warna dunia Mas Sunu apa? Ya, silakan. Warna dunia Mas Sunu apa? Warna. Ya. Putih Bu. Baik. Monggo silakan Mbak Diana. Sudah siap? Prof. Ovi belum kelihatan ya. Mungkin yang lain dulu, Prof. Saptawa. Skip dulu ya Prof. Riri ya. Kita lewati saja. Oke. Lewat dulu. Ada Mbak Tati ya. Si cantik, si Ayu. Udah senyum-senyum. Silakan Mas Unu. Langsung baca. Oh iya, silakan Prof. Saptawati Bardosono. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Sunu, Bu Arlin, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Perkenankan saya membacakan puisi tulisan saya yang ringan ya, yang tadi berat-berat saya nggak mampu, jadi ini yang ringan saja yang saya tuliskan. Berjudul Hari-Hari Indah Berseri. Rutin di setiap pagi, menjelang waktu menghadap Ilahi, tulisan selalu kumulai akan kemarin yang kusyukuri. Sesuai janji yang menyudahi setiap wajib ibadahku usai, ku telusuri jalan yang menuai berkah dan hidayah amalan duniawi. Tiada satu hari pun yang terlewati dari indahnya perjalanan hari. Mulai membahagiakan keluarga inti, sampai ke tugas rutin yang masih kujalani. Bagaimana aku tidak mensyukuri diberkahi hari indah berseri yang bukan sekedar ilusi. Ku ingin selalu gagah bagai Sri Kandi dan terus produktif seperti Kartini. Kerikil kecewa kadang menghampiri kala menghadapi orang yang tak sehati.
Tak mungkin memaksa hati nurani kala terbesit rasa membenci. Namun semua harus kuikhlasi agar hari-hari indahku nan berseri tak ternodai oleh mereka yang menyimpan hati dengki. Biar aku ciri sendiri. Hari-hariku harus tetap iman dan mewarnai manfaat buat anak negeri. Kalau aku masih mampu menjalani. Sentul 21 Maret 2021. Terima kasih Pak Sun. Wow. Terima kasih Prof. Bukan main ini. Wah, ada tokoh Sri Kandi, ya, ada tokoh Kartini, ini referensinya ini luas sekali. Iya. Baik ya. Oke, baik, sangat bergizi Prof. Berikutnya kita akan ke pembacaan puisi nomor 13, ya, yaitu Aku Memilih Untuk Mencinta. Ya. Yang dibacakan oleh Ibu. Terima kasih banyak. Selamat berpuasa kawan-kawan semua. Semoga selalu sehat, sejahtera. Oke, puisi saya pada sore hari ini berjudul Aku Memilih Untuk Mencinta. Karya Pandika Trimayoni. Aku bukan tubuhku. Hakikatku adalah sang jiwa yang takdirnya hanya mencinta. Jiwaku melangkah dengan pemakluman. Semesta sempurna disempurnakan ketidaksempurnaan. Kefanaan membias dalam warna-warni, dua yang beda merekat saling melengkapi. Mengapa ragu untuk yang memang telah tergarisi? Hidup adalah perayaan. Rona merah jambu, air muka kebahagiaan. Ku tak tahu apa itu mendengki, apalagi kemurkaan yang berapi-api. Karena jiwa mestinya saling mencintai. Kawan sepermainan sebelum dipanggil pulang kembali. Karena bumi semata peziarahan, bukan rumah kita yang kekal abadi. Tentang perjalanan ku tak tahu pasti, apakah hanya sekali atau mesti balik ke sini. Biarlah itu rahasia ilahi. Yang ku yakin pasti, jiwa tetap hidup, meski raga tak sanggup menemani lagi. Setiap ketentuan sudah ada suratannya. Ku teguh mengeja bait demi bait samsara loka. Kidung syahdu, tarian rasa. Rahasia semesta yang hanya dimengerti mereka yang melampaui raga. Jika tak hendak untuk bersama, barangkali melihatnya sebagai beda. Meski jiwa kita adalah serupa. Ku kan mengerti dan beranjak pergi tanpa keluh. Jiwaku tetap bahagia penuh. Dan kan ku pilih mencinta dari jauh. Terima kasih Bapak, Ibu, Prof. Ya, terima kasih Ibu Pandi Trimayoni. Aku mau dicinta Mbak Pandu deh. Ini tampak sekali jadi temanya sangat beragam nih, bagus nih. Mas Eka ini memberi juga menggarisbawahi. Betul, Mas Eka. Ya. Jadi kelihatannya kalau temanya bebas jadi malah bagus ya. Jadi beragam, puisinya juga bermacam-macam ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembacaan berikutnya. Nah, ini akan keluar tokoh Sri Kandi lagi. Judul puisi yang akan dibacakan adalah Bagimu Sri Kandi ya, oleh Prof. Jenny Basirudin. Silakan, Prof. Jenny. Baik, terima kasih Prof. Sunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya mohon izin belum sempat membuat puisi sendiri, tetapi karena ini Hari Kartini dan saya sangat terkesan ya panutan kita Ibu Kartini, maka saya ambil puisi ini dari Google Search
dan tidak ada nama penyairnya. Oh, Jadi tidak ada nama penyairnya. Jadi saya dan saya rasa ini puisinya sangat bagus. Jadi saya akan bacakan. Bagimu Sri Kandi, tanah Jawa, sang tanah para pujangga, tak lekang mengais kata untuk sang Sri Kandi pejuang wanita, untuk sang Kartini pahlawan bangsa. Tabir kecantikan menghiasi wajahnya, menghela cinta di balik pasrah. Perempuan kau jadikan anugerah, bukan sebagai alat segala nafsu. Wahai Sri Kandi, kau berjuang dari balik keayuan, menuang keanggunan di antara impian, untuk kebebasan, untuk kesetaraan. Namamu abadi di tangan masa, atas jasa dan impian serta asa, membawa kaum Hawa pada kemerdekaan. Itulah engkau, wahai sang putri bangsa. Tak peduli jiwa yang rapuh, tetap mengayuh tanpa mengaduh, hingga kehendak menjadi cita, agar perempuan tetap menjadi manusia. Kodrat tetaplah kodrat, namun jiwa tak bisa dikekang. Begitulah cinta di balik karya Tuhan. Tak akan berhenti maju meski terus berperang. Kau adalah pahlawan bangsa yang percaya pada kekuatan Tuhan. Habis gelap, terbitlah terang. Tak akan tenggelam sebuah harapan. Jasamu indah tertulis dengan tinta emas sang sejarah. Namamu dikenang setiap manusia Nusantara. Ibu Kartini kita. Terima kasih, Prof. Sunu. Terima kasih, Prof. Wah, bukan main, ya. Penuh penghayatan. Ya, baiklah kita lanjutkan ke pembacaan berikutnya. Puisi nomor 15, ya. Mandalawangi, yang akan dibacakan oleh Ibu Rosa Diniari. Silahkan, Ibu. Ya, selamat sore rekan-rekan pembaca dan pembuat puisi semua. Terima kasih Prof. Sunu. Saya sebetulnya sangat inspirasi membuat puisi ini saat rekan pendaki Gunung Herman Lantang berangkat meninggalkan kita semua. Nah, kemudian saya ingat ada tempat-tempat yang hampir setiap Sabtu Minggu itu penuh oleh mahasiswa-mahasiswa yang tak jauh dari Jakarta, Depok, dulu bukan Depok ya, Romangun Depok itu namanya Mandalawangi. Ya, jadi saya merangkai sebuah puisi berjudul Mandalawangi karya saya sendiri. Baik. Akhir pekan yang dinanti. Dua puncak gunung gede Pangrango sudah menyapa. Siaga kudaki dengan bekal di punggung. Di tengah kegelapan melangkah perlahan. Air terjun Ciberem, kandang badak, menjadi tempat-tempat menghela nafas sejenak. Subuh tiba di Mandalawangi. Matahari menyembul di antara bunga-bunga Edelweiss. Membuka bekal, menghirup seruput kopi hangat. Ini yang dicari, jauh-jauh mendaki. Sekarang tinggal kenangan yang sangat tak ternilai. Hiburan yang tiada bandingnya ketimbang pergi ke disko, nongkrong, tawuran antar geng. Masa muda penuh semangat. Tak akan terulang lagi, hanya tinggal kenangan. April
2021. Sekian. Tapi kenangan manis kan, Mbak Rosa? Ya. Masa lalu. Ini kelihatannya giliran saya, Mas Unu ya? Ya. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan lantunan puisi yang akan dibawakan oleh Prof. Ketut. Prof. Ketut sudah siapkah di sana? Ya, siap. Ya, genki desu ka, Prof? Genki desu, sebagai sama. Hai. Judulnya Hanami. Ya. Hanami. Nani yo Hanami desu ka? Hanami itu nonton sakura. So desu ka ne. Hai, wakarimashita. Kenangan 40 tahun yang lalu. Dozo, hai, dozo. Oke. Selamat sore Bu Erlin, Pak Sunu, teman-teman sekalian. Selamat berpuasa. Semoga lancar semuanya. Saya akan baca puisi berjudul Hanami. Hanami nonton bunga sakura. Bawa tikar digelar di bawah pohon sakura sambil nikmati obento bekal. Masakan kampung ala kadarnya. Dan obento Hanami sungguhan. Buah stroberi Ichigo Daifuku. Manis lembut Ichigo Umeboshi. Umeboshi onigiri terasa aneh. Rasa asam kecut. Lama-lama ketagihan. Netralisir nori, rumput laut. Pelapis yang sedikit asin. Perpaduan cita rasa sangat pas dan khas bagi lidah. Takenoko gohan. Makanan kesenangan istri dan aku. Cita rasa aroma moderat. Adat Hanami empunya makna. Makan, minum, berceloteh bersama dengan sanak saudara atau para kari, sejawat, sekelas, seprofesi, di bawah rimbunnya bunga sakura sedang megah, mangkai. Adat yang membatu sampai kini, pemerintah provinsi dan kota mengelola amat banyak taman-taman hijau dan pasti ada pohon sakura. Lekat dengan tradisi Hanami. Momiji musim gugur analog Hanami. Substansi sosialisasi warga. Cinta flora, wilayah penyelamatan. Berupa bencana alam, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Budaya penyelamatan diri tersimpan dalam tradisi dan budaya Hanami. Depok, 17 Maret, Ketut Srajaya. Terima kasih banyak. Omoshirai desu yo. Terima kasih Prof. Ketut. Bisa makan-makan. Tabemono wahana ne. Hai. Terima kasih. Berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh Mas Nahrawi dengan judul Tanpamu. Kalau aku nggak mau disuruh milih tanpamu, aku nggak mau nih Mas. Mau denger juga nih apa Mas Nahrawi? Silakan. Mas Nahrawi, sudah ada di sana kah? Halo? Belum ada di sana atau bagaimana Prof. Riri? Halo?
Sudah ada di sana Kak, Mas Nahrawi? Oh, sudah. Baik. Monggo, silakan. Mas Nahrawi akan membawakan puisi dengan judul Prof. Nahrawi belum kelihatan ya, Prof. Boleh ke Prof. Ibnu Hamad dulu. Oh, baik. Kalau gitu kita melangkah ke berikutnya Prof. Ibnu Hamad yang akan membawakan puisi dengan judul Lelatu. Monggo, silakan. Ya, Bu Arlin, Lelatu, sebuah fragmen perjalanan singkat seorang tokoh. Oh ya. Lelatu ya. Baik, monggo. Selamat sore semuanya, Bu Arlin, Prof. Riri, semuanya semoga selalu sehat para profesor dan para guru saya. Insyaallah. Amin. Lelatu karya Ibnu Hamad. Matahari baru saja pergi ke peraduan, meninggalkan siang, menukarnya dengan malam, memasukkan gelap ke dalam terang, mengundang datangnya bulan dan bintang. Bagai kelelawar, seorang lelaki tua mulai kelayaban. Seperti koala, ia berjalan dengan jemari kiri dan kanan, menelusuri situs-situs dan kanal-kanal, menerjang semak belukar percakapan. Sejurus kemudian, tetikusnya berhenti pada sebuah postingan. Ihwal ghosting yang sedang ramai dibicarakan. Semula dikiranya hantu yang kirim pesan. Rupanya perilaku teman yang tiba-tiba meninggalkan. Tanpa kabar, tanpa peringatan, dan tidak pamitan. Apakah ini sama dengan bergilir keburitan lupa kehaluan? Ataukah searti dengan habis manis sepah dibuang? Mungkinkah lebih dekat dengan murah di mulut, mahal di timbangan? Di situ lelaki tua itu agak lama termangu. Ternyata dalam bisnis ghosting juga berlaku. Apatah lagi dalam politik yang silang sengkarut. Apakah pelakunya lupa pesan para tetua yang patut diturut? Kalau datang tampak muka, hendaknya pergi tampak punggung. Janganlah bertinggah bagai air di daun talas. Ingatlah, ada hujan, ada panas, ada hari, boleh balas. Camkan jua sebuah nasihat, yang merah itu saga, tetapi buri keladi itu tiada duanya. Indah bahasa sungguh dapat dirasa, namun kebaikan budi adalah segalanya. Di tempat itu, tiba-tiba lelaki tua itu mendapat serangan. Sebuah postingan muncul penuh godaan. Klik ini tombol, niscaya seketika kamu jadi jutawan. Tak salah lagi, ini pasti tipuan, ia bergumam. Mana mungkin ikan lagi di laut, lada garam sudah di sengkalan. Sejenak lelaki tua itu rentangkan tangan, meraih tetikus hendak akhiri petualangan, tetapi keburu disergap iklan kebugaran. Gunakan ramuan ini sesuai aturan, bisa mengubah tubuhmu ke usia 20-an. Dalam sepekan, kulitmu jadi glowing tanpa kerutan. Wajahmu akan tampak laksana pualam. Aneh, kok orang ini seperti tahu umurku dalam hitungan. Unculkan kemauan bagai pungguk rindukan bulan. Lelatu, lelaki tua, dengan tikus masih di tangan, menarik badan ke kursi punya sandaran. Kantuk menerpa, tanpa mampu ia tahan. Lupakan ingatan demi segala keinginan. Entahlah, apakah besok pagi ia bisa bangun tanpa kesiangan. Depok 31 Maret 2021. Terima kasih, Bu Arlin. Saya ini jurusan komunikasi, jadi ini reporting ya, Bu Arlin. Terima kasih. Jadi, reporting, gaya reporting. Syarat dengan filosofi. Makasih, Bu Arlin. Mohon maaf agak panjang Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Baik, terima kasih Prof.
Berikutnya kita beranjak ke pembaca dengan judul Kereta Kencana Istana yang akan dibawakan oleh Ibu Margareta Siahaan. Kepada Ibu Margareta, silahkan. Selamat sore, para sahabat semua, Ibu Bapak yang kami kasihi. Saya akan mencoba membuat satu puisi untuk Bunda tercinta, baru 25 Maret lalu, Kembali ke Surga. Judulnya Kereta Kencana Istana. Kereta kencana istana. Bangun kereta kencana istana. Stasiun, jembatan dan istanaku sendiri. Telah ada sejuta kisah bertutur melaju antara jembatan itu. Mengelilingi bumi, menyusup hutan belantara, gunung, bukit yang tinggi di antara musim berlalu, mengarungi lepas ke pelosok cinta. Ilahi menyapamu saat berjuang, saat kau muda usia. Berdamailah di perjalanan siara, nyata, sukses, walau usiamu rentan. Namun, 1000 kali sayang, perlahan kisah kejayaanmu terkikis waktu. Dalam nostalgia lama, tenggelam rindu. Tuturmu, aku menolak berkawan debu dan merana. Saat perjalanan akhir, ku tembus Firdaus seberangi neraka, serta lewati surga. Di kereta kencana istanaku jadi fosil debu. Oh, kereta kencana istanaku tercurah di kisah masa lalu. Ku tertarik tinggal sejarah tepat bagi turunan selanjutnya. Persembahan untuk Bunda 25 Maret 2001. Margareta Ensia, Putri Sulung Bunda. Kereta Kencana Istana. Sudah pernah naik kereta kencananya? Oh. Jogja. Di Jogja. Baik, terima kasih. Saya yang saya cintai yang sudah dipanggil itu. Ya, kita terus berlanjut ke pembaca berikut, yaitu Prof. Agus. Ini kembarannya Prof. Ketut secara figur wajah. Prof. Agus akan membawakan puisi dengan judul Diruwetkan. Ya. Monggo, silakan Prof. Agus. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Sangat bisa. Terima kasih Pak Sunu, Bu Arlin, Prof. Riri yang saya hormati, dan semua rekan-rekan pecinta puisi. Puisi ini judulnya Diruwetkan. Terbentang lorong lurus. Di cekungan pertama diteriakkan penggalan nama depan kita. Lorong belokan nampak fokus. Baru beranjak melangkah, dilantunkan nama panggilan kita. Kelokan-kelokan seolah segaris.
bentangan lurus menjadi bergaris-garis. Terpatri pejalan padat. Di permukaan pertama dioleskan pelicin harum penghidu rindu. Sampul pejal terasa lunak. Baru sejari menyentuh, dipancarkan tepian lembut warna-warni. Patrian berbonjol teraba sutra merona. Terpeta terang rencana program. Diimplementasi awal, dibisikkan kesedapan teori dan teknologi baru. Roadmap sumber daya serasa singkat. Di interim berikut, digelorakan gayuh kekinian demi rakyat. Eksekutif bergegas membuang evaluasi. Lorong jalan, patrian benda, dan program kerakyatan kandas oleh otak dan tangan perekayasa tradisi. Jakarta, 10 April 2021. Terima kasih. Keren, Prof. Keren. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman duet saya, Mas Sunu. Silakan, Mas Sunu. Ya, terima kasih, Bu Arlin. Ya, kita setelah mendengarkan pembacaan Prof. Agus, kita sekarang akan mendengarkan pembacaan puisi oleh Prof. Priyono Cipto Herianto, Perempuan-Perempuan Perkasa. Yes. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Sunu. Selamat sore, teman-teman sekalian. Masih aktif menulis juga pada masa-masa Ramadan seperti ini. Baik, saya akan bacakan puisi saya tentang perempuan-perempuan perkasa. Ini sebetulnya untuk memperingati Hari Kartini yang akan kita peringati bersama-sama hari Rabu ini. Ya. Perempuan-perempuan perkasa. Engkau mungkin ibuku, mungkin istriku, atau bahkan anak-anakku yang membisikkan kisah-kisah pahlawan, menemani malam-malam panjang kehidupan, yang mendendangkan lagu-lagu cinta, kenangan masa remaja, atau berceloteh gembira, bercerita pengalaman sekolah. Engkau adalah perempuan-perempuan perkasa, selalu mendampingi tanpa mengenal lelah, juga tanpa berkeluh kesah, dan meminta lebih dari yang bisa aku hadirkan dalam jalan kehidupan kita yang sederhana tetapi selalu ceria. Engkau adalah perempuan-perempuan pilihan, tumpuan angan-angan bercampur dengan kenyataan, yang tidak jarang berselisih jalan, tetapi kita terima dengan lapang dada, menambah kekayaan bekal perjalanan, mencapai terminal yang telah ditentukan. Robbana ya Tuhan kami, bimbing perjalanan panjang ini, berkahi dengan limpahan rahmat-Mu, serta ampunan. Terima kasih, Ciputat, 24 Maret 2021. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Luar biasa nih. Ini mengingatkan juga pada puisi Hartoyo Andang Jaya, Perempuan-Perempuan Perkasa, tapi ini beda nih, ya. Beda ya, Prof ya. Ini kan tentang Kartini nih. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi Seandainya Cuma Ada Ramadan. Yes. Oleh Ibu Dumilah Ayuning Tias. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya Pak Sunu, Prof, Bapak Ibu. Baik. Seandainya cuma ada Ramadan. Dumilah Ayuning Tias. Namaku Hamdan, 11 umurku. Cari aku malam hari di kolong jembatan layang. Aku suka Ramadan. Bulan puasa itu bebaskan aku dari puasa tak menentu. Terpaksa tak makan karena tak ada yang bisa disantap. Tinggal datang ke masjid, musola,
Ada makanan enak menanti. Takjil katanya pembuka puasa. Aku Ujang, aku suka Ramadan. Karena majikanku berpuasa dari mengomel memukuliku jika aku salah atau lambat kerja. Padahal aku kan sering capek dan juga ingin bermain di 9 tahunku. Ramadan, aku suka itu. Pundi-pundi berisi penuh tak cuma koin receh, tapi juga uang kertas yang mereka lemparkan dari balik kaca mobil mewah saat kusodorkan di lampu merah. Bulan puasa itu membuat tiba-tiba banyak orang baik dan bersedekah ya. Jadi ibuku bilang, Amir, ada sisa uang untuk ditabung. Mudah-mudahan kamu bisa sekolah lagi. Aku suka sekali. Ramadan itu kan bulan yang orang-orang selalu makan enak untuk berbuka dan sahur. Supaya tak lemas dan lapar mereka bilang. Jadi harus ada kolak, kue-kue, makanan daging. Aku Anwar, si pengangkut keranjang belanja di pasar. Senang berbilang kali mondar-mandir mengangkut tumpukan belanja ibu-ibu. Jangan bilang guru ngaji bahwa aku jadi sering batal, tak kuat puasa karena Bapak pun tidak marah kok. Aku kan masih kecil, belum balik. Asal ada uang yang bisa dibawa pulang. Kasihan, Bapak lumpuh, tak bisa cari uang sesudah kecelakaan di pabrik dulu. Kalau ingin ganti baju, supaya tak tambal-tambal, ya harus tunggu setahun sekali saat lebaran. Orang-orang kaya ganti baju baru, ya. Dan mungkin terlalu sesak almarinya, jadi aku dapat sisa. Tapi masih bagus. Aku bisa pakai berlapis. Tak terlalu dingin lagi gubuk kecil yang terbuat dari kardus. Benar, emak menasehati. Sabar, Ndok. Gusti Allah ora sare. Menenangkan rengekanku, minta baju karena malu diejek. Tono si gembel, bajunya pendel. Aku tahu bapakku miskin sekali. Sebagai kuli penghasilannya cuma dari angkut barang. Tapi ia tak bolehkan aku mamat anaknya mengemis. Jadi menemani bapak, mengambilkan minum, pijati punggungnya. Itu yang kukerjakan. Karena di Ramadan ia banyak sekali angkut mebel, kulkas, juga TV baru. Tapi kalau ada ceramah di kampung, aku akan tanya Pak Kiai. Apa bulan puasa artinya ganti perabotan? Ustadz Husni pernah bilang, Tuhan itu bisa berbuat apa saja, maha kuasa. Tuhan juga pemurah, mau mendengarkan doa dari siapa saja, termasuk anak jalanan miskin terlantar. Ya Allah, Hamdan, Amir, Tono, Anwar, Ujang, Mamat, doa bersama mengemis padamu. Jadikan cuma ada Ramadan sepanjang tahun. Amin. Depok Tertentu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dumilah Ayuningtyas. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi oleh Mas Eka Budianta. Novle. Mas Eka, dipersilahkan Mas Eka. Novel. Novel ya, bacanya novel ya? Oh, maaf. Panggilin Novel, usiarkan namamu. Novel, Novel, Novel. Mengapa tidak kau jawab panggilanku? Kamu tergolek di rumputan. Selamanya kamu akan terbaring di situ. Dan selamanya aku akan memanggilmu. Novel, Novel, Novel. Depok, 15 Januari 2019, kupanggili namamu, kamu terbaring di rumputan, jawablah. Katakan kamu tidak pergi selamanya, hanya berbaring di rumputan, dan kami menguburmu di kebun yang rindang. Novel? 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 Sampaikan salam kami untuk Alexa, ibumu. 7 tahun sebelum azan siang itu, kamu lahir di Jakarta 2 Desember 2011. Novel, Novel, Novel,
Tidak ada siklon, tidak ada topan badai. Hanya kamu mendekap damai lenganku. Tapi setelah kau pergi, teman kecilku sayang, iklim dan alam tidak menentu. Seperti hatiku. Terima kasih, Eka Budianta, untuk anak kami yang selalu berbahasa Perancis dengan anjing-anjingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eka. Wah, kasihan si Keren Mas Eka. Ya, berikutnya ini gimana? Apakah kita giliran ini nomor 24 atau ada yang datang, yang baru datang, Prof. Prof. Diana Okvianti. Kita Terima kasih, Prof. Ya. Mohon maaf terlambat. Ya, kita ke Prof. Diana dulu. Maaf, baik. Mbak Huda Nur. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin terlambat. Masih ada tugas di rumah sakit. Baik, puisi saya adalah berjudul Warna Hidupku. Dan ini menggabungkan antara tugas dan inspirasi yang dimunculkan oleh almarhumah Ibu dan menjadi dasar tugas saya sebagai terinspirasi oleh Ibu Kartini juga sebetulnya untuk terus bekerja. Warna hidupku. Warna adalah nuansa, pemberi rasa ceria dan juga gulana. Biru, kuning, kelabu selalu mampu memberi rasa. Warna terlukis dari kehidupan, dari kala pertama mampu mengingat. Warna-warna terlukis dengan guratan dalam. Kelabu membias dari dinginnya pagi. Terkalahkan hangat genggaman bunda pada jari kecil yang membasah ragu. Merah tembok yang terasa besar menggetarkan dari dinding sekolah pertamaku. Berganti hitamnya mata besar, menatap ramah mendinginkan kalbu. Guru pertama sekolah taman kanak-kanakku. Kuning gempita membiaskan kilat semangat. Jaket kebanggaan alma mater tercinta. Menuntut ilmu untuk masa depan, meraih tahap dan langkah profesi, membaurkan kebanggaan dan janji diri untuk berbakti pada negeri. Biru, langit yang kerap kutatap. Di awal langkah meniti profesi nun di pojok negeri, di antara hijaunya sawah dan hutan nan perawan. Putih tembok klinik dan rumah sakit menjadi akrab. Silih berganti dengan merahnya darah, rintih dan air mata. Aku masih di sini, terus memberi gurat warna dalam hidupku. Putihnya tembok klinik dan rumah sakit masih menjadi warna. Terus kucari bening dan hitamnya tatap mata lega, menyalin kelabu penuh rintih dan derita. Bila nanti masa itu tiba, dan aku tak kuasa lagi menggoreskan warna, ku berharap warna hidupku kan jadi penerang hariku, di sini dan nanti di sana. Depok, 2021. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Diana Okvianti. Kita sekarang akan mendengarkan pembacaan puisi oleh Mbak Huda Nur, monolog, penyair terkenal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Sunu, Bu Arlin, Prof. Riri, Bapak Ibu sekalian. Monolog. Aku sembunyikan huruf-huruf di antara kitab waktu yang menengadah purnama. Menjenguk langit, memuja-muja cahaya.
Kemana terminal terakhir harus kusasar, sementara jarak seperti menukil catatan yang tak berkesudahan. Kemana catatan cinta di album biru itu, sementara debu jalanan telah menguraikan jejak di altar kitabmu. Untuk siapa ampunan kau buru? Sementara dosa telah ngalir ke rongga dada, mengejar kafilah-kafilah yang berburu kata. Ya Rahman, izinkan aku menyeberangi purnama, menebus luka-luka, menghunus dosa-dosa, mencari alamat taubat yang menjadi jalan terakhir menuju-Mu. Banjarbaru, 28 Maret 2021. Terima kasih, ya. Pak Sunu. Ya, terima kasih Mbak Udan. Diskusi yang bagus sekali saya kira. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi oleh Pak Karel Dorman Hotman Saragih, Menghening Bumi. Silakan. Terima kasih. Selamat sore semua, Pak Sunu dan juga Prof. Riri, Mbak Arlin, dan teman-teman sekalian. Selamat berpuasa. Saya akan mencoba membawakan puisi yang saya tulis waktu Earth Hour, ya, waktu Hari Bumi. Semoga ini berkenan untuk kita dengarkan. Menghening bumi. Jam bumi berhenti sunyi. Sejenak cermin berpatu diri. Panas bumi menyala, bawa bencana, efek rumah kaca. Ekosistem goyah, virus pun jumawa, membawa malapetaka. Zoonosis berubah berulah, penyakit infeksi ganas baru menjelma, manusia terancam bahaya, menyerang binasa. Keserakahan manusia meraja, wahai punggawa bestari, padamkanlah bara, berbagi energi dengan mentari, berbagi ventilasi dengan cahaya alami, sinar cerah dengan jendela, berbagi suka dengan sepeda, berbagi oksigen dengan akasia. Gunakan air secukupnya. Padamkan lampu kala tak perlu. Ternyata para bumi hanya berlaku semena. Lokananta bergema, pejamkan mata, sendengkanlah telinga. Dalam hening alam menyapa, suara semesta mendesah-desah. Hadirkan bentala dalam asa, apa penuh karunia. Kan tata bumi bening, makin terdengar melolong nyaring. Asmara loka amurta, titipan sang pencipta gundah gulana. Cintailah alam dan isinya, agar semesta menjaga kita. Oh Noya, Bintaro 27.321 Earth Hour, hari jam bumi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Karel. Bu Arlina. Ya, baik. Terima kasih Mas Sunu. Saya akan lanjutkan. Tanpa terasa kita tinggal 3 penyair lagi ini yang akan kita simak. Berikutnya kita akan mendengarkan bersama lantunan puisi dengan judul Bulan-Bulan Ramadan yang akan dibawakan oleh Profesor Adik Wibowo. Kepada Profesor Adik Wibowo, kami persilakan. Terima kasih banyak Bu Arlina. Sama-sama. Saya akan mulai Bulan Ramadan, karya Adik Wibowo. Sungguh besar karunia yang diberikan olehnya. Dari 12 bulan yang ada, kita diberikan 1 bulan yang suci untuk kesempatan membersihkan diri, budi, dan nurani. Itulah bulan Ramadan. Masih terngiang senandung merdu pelantun grup Ungu tentang Ramadan beberapa belas tahun yang lalu.
Liriknya dalam, indah sekali, dan sangat menyentuh kalbu. Bagi seluruh umat Islam di muka bumi, bulan Ramadan adalah bulan yang didambakan. Bulan Ramadan adalah bulan pensucian untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan, dan kemudian merayakan hari kemenangan. Di keheningan malam di bulan suci Ramadan, bersujudlah, merenunglah, dan fikirkan dalam-dalam. Putarlah kembali jarum jam kehidupan. Ingatlah segala perbuatan yang baik, yang indah, juga yang menyakitkan. Singkirkan perbuatan buruk yang harus dihapus dari kamus kehidupan. Dan segala kerendahan, mohonlah ampunan untuk tidak lagi dilakukan. Angkatlah perbuatan baik, pupuklah, tumbuhkanlah, jadikanlah itu sebagai ibadah, sebagai akidah, agar kita menjadi orang yang lebih berfaedah dan insya Allah menjadikan hidup kita lebih indah. Bulan Ramadan, segala nafsu, lapar, haus ditahankan. Kita diuji untuk merasakan pedih dan sakitnya badan. Kita ditempatkan di kehidupan anak-anak jalanan tanpa hunian yang menadahkan tangan, mengharap secuil belas kasihan demi mengganjal perut mereka yang keroncongan. Bulan Ramadan, banyak-banyaklah bersedekah dan berbagi. Jangan harapkan pahala, lakukan saja dengan niat yang suci. Tahankan segala amarah dan dengki. Walaupun sulit, jangan menyerah. Cobalah berkali-kali. Bulan Ramadan adalah bulan saling menyayangi. Tebarkan cinta pada ayah, ibu, anak, suami, istri. Lebihlah dekatkan dirimu pada Ilahi. Lebihlah memaknai Al-Quran yang suci. Sempatkanlah membacanya walau hanya beberapa ayat dalam sehari. Marilah kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan ikhlas, jauh dari amarah dan dendam. Wahai saudara, kerabat, teman, dan handai tolan, dengan segala kerendahan, maafkan segala salah kata dan salah perbuatan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga mabrur. Amin ya robbal alamin. Jakarta, April 2021. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Prof. Adik. Puisi nasihatnya sedemikian bagus. Terima kasih. Baik, berikut kita akan mendengarkan lantunan puisi yang akan dibawakan oleh Dr. Mustari Irawan dengan judul Ideologi Ibu. Beliau adalah seorang alumni program doktoral UI, sekarang menjabat sebagai komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara periode 2019-2024. Kepada Bapak Dr. Mustari, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Arlin. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan membacakan sebuah puisi yang saya ambil dari salah satu buku puisi saya yang berjudul Ideologi Ibu dan Baju yang Koyak. Ideologi Ibu. Ibu adalah muara tubuh yang melahirkan kata-kata atas anak-anak yang menyambut waktu. Di antara darah dan air mata, cinta dan nyeri. Maka aku carikan tangan kiriku untuk tanganmu yang menggapai di batas rindu. Maka aku carikan tangan kananku untuk tanganmu yang mengulur di gerak kalbu. Ibu adalah ladang yang disemai musim. Ketika pohon-pohon berbuah ranum yang tumbuh di sela-sela semak belukar. Maka aku berikan arah
ke mata angin yang gelisah, di mana kiri menjadi sepi yang tak terbaca. Maka aku berikan denyut ke suara ingin yang berkabut, di mana kanan menjadi senyap yang tak disebut. Ibu adalah ideologi yang membawa makna kekal di antara rumah-rumah, menyimpan kediaman muasal. Kemang, Desember 2017. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mustari. Sekarang tiba pada giliran terakhir, the last but not the least, Mas Hans akan membawakan puisi dengan judul Manakala Hidup Harus Termangu. Kepada Mas Han, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Erlin. Terima kasih, Mas Sunu, Prof. Riri, teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya senang bisa berkumpul lagi. Mas Mustari, maaf, minggu lalu enggak ikut. Menarik ya, bisa gabung di sini. Baik, ini yang terakhir barangkali. Saya akan coba bacakan puisi yang sebetulnya baru ya. Jadi tapi belum saya publikasikan. Judulnya Manakala Hidup Harus Termangu. Kalau saja tahu, di situ embun akan bertemu. Tak perlu sejauh itu melayang kupu-kupumu. Sebelum hari menemukan rembangku, sepi menyayat luka rimbamu. Tak pernah pohon-pohon tahu, sayap siapa akan tiba, mengirimkan cahaya matamu. Jakarta, akhir Maret 2021. Terima kasih. Oh, singkat. Saya masih menunggu kelanjutannya itu, Mas Han. Saya pikir ada kelanjutannya. Ya, itu dikompres ya. Saya kira kalau puisi permenungan memang harus padat ya. Jadi saya tadi sambil merenung juga sih. Kontemplasi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Han. Mas Erwin. Ya, kelihatannya kita sudah lengkap nih semua. Prof. Nahrawi barangkali hadir, kan tadi belum sempat. Oh iya, yang tadi terlewatkan ya karena belum hadir. Prof. Nahrawi. Oh ya, betul, Mas Nahrawi. Apakah sudah ada di tempat, Mas Sunu? Pastinya tidak kelihatan. Tidak hadir ya. Sudah hadir? Belum? Belum ya. Baik. Jadi bagaimana Prof. Riri? Apakah kita selesaikan saja rangkaian acara ini? Baik. Karena terlihat tinggal Mas Nahrawi saja yang belum. Ya, mudah-mudahan tidak sakit ya. Mungkin kalau Pak Saleh Husin yang biasa juga membaca puisi untuk kita sedang positif. Mudah-mudahan segera sembuh. Yang lain juga demikian. Jadi mudah-mudahan Prof. Nahrawi juga tidak ada kesulitan. Mungkin karena kita memang menyesuaikan waktu untuk menyiapkan, ibu-ibu menyiapkan, dan bapak-bapak juga menyiapkan buka puasa, maka saat yang pas sekali. Saya rasa terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati sisa Ramadan dan memanfaatkan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kita bertemu bulan depan. Namun sebelumnya mungkin dari Pak Eka ada sedikit tambahan, Pak. Pak Eka ada ulasan sedikit mungkin. Ya, saya menghargai banyak yang memanfaatkan kebudayaan, dan kelihatan kan bahwa setiap orang itu mempunyai pesan. Jadi berpuisi artinya berpesan, pesan untuk kehidupan agama, pesan untuk kebudayaan, pesan untuk apa saja yang dianggap penting begitu. Saya kira ini kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih. Dan tadi saya tengarai ada beberapa yang matang gitu ya, butet, matang, karena latihan banget itu kelihatan.
Itu. Terima kasih, hari ini bagus. Selamat berbuka puasa. Sebentar lagi kita akan menikmati. Terima kasih Mas Eka, terima kasih. Ya, bagaimana Prof. Riri, kita akhiri saja rangkaian acara kita sore hari ini. Mas Sunu. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Lengkap sudah rangkaian acara kita sore ini. Dari tadi kita mulai dari jam 3:30 hingga kini semua sudah lengkap. Para penyair kita sudah membawakan puisinya dengan baik-baik dan indah-indah. Kepada para penyair yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat untuk menjalankan ibadah puasa hingga insya Allah nanti di akhir Ramadan kita tetap dalam perlindungannya. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Profesor Riri. Selamat buka puasa. Salam sehat. Selamat berbuka puasa. Selamat puasa. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Salam sehat. Sehat. Mia, salam sehat. Terima Mia, kasih salam semua. sehat. Salam sehat semuanya. Prof. Mia. Terima kasih Prof. Mia semuanya. Terima kasih Prof. Riri. Terima kasih Prof. Riri. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Arlin. Sunu. Terima kasih. Masa Arlin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Riri, masih di Bandung? Enggak, di Jakarta Ibu. Terima kasih. Kapan pulangnya? Di Jakarta Ibu, di rumah aja. Oh, nggak kemarin sempat ke Bandung nggak? Nggak ikut? Enggak.